Nah, ini adalah beberapa kasus kejadian, bukan, tadi saya sudah diingatkan oleh Bu Irma jangan disebut keracunan, nanti tolong di itu. Kasus kejadian dari program makan bergizi yang pertama yang besar sebetulnya dulu tanggal 13 yang operasional tanggal 13 Januari di Sukoharjo. Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai. Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi karena sudah disiapkan lebih baik. Dan waktu itu yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu, sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur, sehingga yang terdampak 40 siswa. Nah, kemudian terjadi di Batang. Nah, di Batang ini memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tetapi kemudian di sekolah ada acara, sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Jadi sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik, kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian. Nah, kemudian berikutnya yang Cianjur. Nah, Cianjur ini sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya. Ada 2 sekolah yang terdampak dari 9 sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701, dan hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk traynya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa, termasuk muntahannya. Dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif. Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sebetulnya yang menyebabkan, karena dari segi masakan dari hasil lab itu negatif. Nah, kemudian dalam beberapa hari ini terjadi lagi di Bandung. Nah, ini di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran, yang kemudian dikonversi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan kemudian chefnya pun adalah chef restoran. Jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah sebetulnya memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa yang terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa didelivery. Sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP selanjutnya. Di antaranya adalah kita menginginkan agar pemilihan bahan baku lebih selektif, karena ini baru terjadi di Pali, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah, dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan, sehingga kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik. Kemudian dengan beberapa kejadian di mana masak terlalu awal dan menimbulkan kejadian, kami ingin menerapkan aturan bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat, karena untuk mencegah terjadinya basi. Kemudian kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kemudian kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9:15 kurang 15 sudah harus sampai, dan tidak lebih dari 15 sampai 30 menit makanan itu harus segera dikonsumsi. Jadi tidak lagi penundaan. Nah, kemudian
kami juga ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat, dan kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik. Dan dari beberapa kejadian ini saya awalnya punya prognosa seperti kejadian di Sukoharjo, karena baru dimulai dan belum terbiasa sehingga makanan basi. Tetapi kemudian kami sekarang mengalami bahwa yang di Cianjur, kemudian di Bandung, termasuk di Pali, itu adalah SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi karena baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap bahwa segala sesuatunya berjalan normal, sehingga terjadi kelengahan-kelengahan. Oleh sebab itu, Badan Gizi kemudian membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Jadi seperti yang di Cianjur, di Tasik itu kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di Pali, di Palembang, minggu depan kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali. Dan pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal 2 bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi. Sama seperti misalnya kami hanya ingin memberikan insight pengalaman di luar negeri. Selanjutnya ternyata kejadian-kejadian juga ada dan tidak terjadi pada saat awal, dan rata-rata terjadi juga justru setelah lama. Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program tahun 91, kejadiannya 2017, di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit ya, dan 435 lainnya terdampak setelah 26 tahun. Kemudian di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal itu setelah 10-13 tahun. Di Jepang setelah 49 tahun kejadian. Jadi ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu, karena sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan, sehingga kami sudah selalu harus memberikan penyegaran kepada para penjamah makanan tersebut. Demikian juga di Finlandia setelah 80 tahun, di Amerika Serikat setelah 50 tahun, di Republik Dominika 7 tahun, di Afrika Selatan 20 tahun, di Inggris bahkan 99 tahun, dan di India juga terjadi setelah 18 tahun. Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa dan dalam keadaan bersih, higienis, sehat, dan menyehatkan. Karena target dari Badan Gizi adalah 0 kejadian, dan ini kami sedang berusaha meningkatkan seluruh prosedur agar kejadian itu tidak terjadi kembali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.